Halo, nama saya Regina Sayani Putri. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas kendali dan sistem cerdas dengan direct inverse control. Apa itu ANN? ANN merupakan salah satu sistem pemrosesan informasi yang didesain dengan menirukan cara kerja otak manusia dalam menyelesaikan suatu masalah dengan melakukan proses pembelajaran melalui perubahan bobotnya. Pada ANN memiliki 3 lapisan. Yang pertama adalah input layer. Input layer terdiri dari masukan-masukan yang akan diteruskan ke lapisan hidden layer dengan melakukan proses komputasi terhadap bobot-bobot di antara kedua lapisan. Yang kedua ada hidden layer. Pada hidden layer ini ditentukan bobot antara input layer dan hidden layer. Di tahap ini terdapat proses aktivasi. Yang ketiga ada output layer. Output layer merupakan layer terakhir pada ANN yang berfungsi untuk mengolah informasi dari hidden layer hingga menghasilkan output. Di sini juga terdapat proses aktivasi. Fungsi aktivasi yang digunakan adalah fungsi tangan. Algoritma program diawali dengan proses generate data, lalu normalisasi, selanjutnya BPMN, plan inverse, kembali ke BPMN, lalu plan identifikasi, yang merupakan satu kesatuan dari DIC atau Direct Inverse Control Neural Network. Backpropagation merupakan pelatihan jenis terkontrol di mana menggunakan pola penyesuaian bobot untuk mencapai nilai kesalahan minimum antara keluaran hasil prediksi dengan keluaran yang real. Neural Network Plan Identification akan bertindak sebagai plan dari suatu sistem yang ingin dikendalikan. Plan Identification akan menjalankan algoritma backpropagation untuk meniru respon sistem dari plan yang ingin dikendalikan. Sedangkan Neural Network Inverse akan bertindak sebagai kebalikan atau inverse dari plan, agar model memiliki respon kebalikan dengan plan yang berfungsi sebagai inverse, agar output dari suatu plan sesuai dengan referensi. Algoritma DIC atau Direct Inverse Control akan terdapat 2 buah sistem NN tersebut yang akan digunakan, sehingga terdapat 2 kali proses backpropagation. Setelah ini kita lanjutkan ke program. Algoritma program diawali dengan generate data. Di sini diawali dengan inisialisasi variabel yang akan digunakan. Setelah itu membuat nilai UK dengan data sinus. Selanjutnya memasukkan UK ke dalam pesanan matematis. Selanjutnya memplot data, lalu menyimpannya pada database dengan dimensi UK, UK-1, UK-2, UK-3, YK, YK-1, YK-2, dan YK-3. Lalu disimpan pada data dan dibuat Excel-nya. Selanjutnya ada proses normalisasi dengan Z-score dari data yang sebelumnya sudah dibuat, diolah lagi dengan normalisasi Z-score dengan menggunakan varian standar deviasi dan mendapatkan Z-score. Setelah itu diplot kembali. Setelah hasil data dari Z-score, data diolah lagi dengan normalisasi dengan min-max. Nah, ini bertujuan agar nilai range data dari min 1 sampai dengan 1. Selanjutnya BPMN. Step pertama dilakukan dengan inisialisasi data. Sini dalam menginisiasikan variabel-variabel yang akan digunakan. Setelah itu melakukan inisialisasi bobot. Dilakukan untuk mempercepat proses pembelajaran. Inisialisasi dilakukan pada pembobotan input dengan hidden layer. Pembobotan hidden layer dengan output. Di sini inisialisasi setiap bobot input unit layer. Dan hidden ini untuk input to hidden, yang ini hidden to output. Inisialisasi awalnya. Selanjutnya dilanjutkan dengan step 1. Step 1 melakukan loop while selama kondisi error belum mencapai nilai error yang diinginkan. Sehingga akan terus berproses hingga total error
lebih kecil daripada target error yang kita tentukan, atau epoch sudah mencapai epoch maksimal. Lalu step 2 adalah melakukan proses feed forward untuk setiap pasang pelatihan. Step 3, penerimaan input dan mengirimkan input ke semua unit hidden layer. Pada step 4, menghitung semua sinyal input dengan bobotnya. Lalu menghitung nilai aktivasi setiap unit hidden layer. Pada fungsi aktivasi yang saya gunakan menggunakan tangan H. Setelah itu mengirimkan nilai aktivasi sebagai input untuk unit neuron output. Lalu step 5, menghitung semua bobot dari sinyal input. Yaitu menggunakan nilai aktivasi kembali. Setelah step 5 akan masuk ke proses BPMN. Kalau yang tadi itu feed forward. Sekarang memasuki proses BPMN. Dilanjutkan pada step 6, dilanjutkan proses backpropagation of error untuk setiap unit YK. Menghitung besarnya koreksi bias output dan mengirimkan ke unit yang ada. Dan mengirimkan ke unit yang ada di bawahnya. Pada step 7, untuk setiap unit neuron output set, menghitung semua koreksi error. Selanjutnya menghitung nilai aktivasi koreksi error, menghitung koreksi bobot unit hidden. Pada step 8, update bobot antara input dan hidden layer dan output. Di sini terjadi update bobot untuk setiap layernya. Setelah itu, 9, mencari fungsi error dengan MSE. Lalu jumlah error, saya menggunakan perhitungan error dengan MSE. Jumlah dari total error dari setiap pasang dibagi dengan total data. Setelah itu pada step 9, apabila error belum mencapai nilai yang error yang diinginkan, maka epoch akan bertambah. Apabila total error sudah mencapai nilai yang diinginkan, maka pembelajaran akan berhenti. Selanjutnya, UMM-nya di sini di awal program memanggil data hasil normalisasi yang sudah disimpan sebelumnya. Ini berasal dari program generate data. Selanjutnya menentukan inputan yang berasal dari kolom 1 sampai dengan kolom 8 dan menetapkan target dari kolom 2 yang data terpanggil. Setelah itu inisialisasi baru, target dan input. Setelah itu menentukan data dan target yang akan diinverse. Lalu inisialisasi baru untuk target dan input. Di sini saya menggunakan hidden unitnya 16. Saya menggunakan alpha 0,1 dan momentum 1 karena pada kombinasi ini sistem memiliki kemampuan paling cepat di antara lainnya. Dengan target error 1/4 dengan epoch maksimal 3000. Setelah itu dilakukan proses BPMN untuk sistem inverse. Selanjutnya menyediakan kolom baru pada variabel n dan prediksi. Setelah itu menentukan data dan target yang akan diidentifikasi. Selanjutnya menyediakan prediksi sebanyak 1x3, 1 baris 3 kolom yang akan diisi oleh nilai pergeseran dari prediksi sebelumnya yang dari inverse. Selanjutnya menentukan data dan target yang akan diidentifikasi. Dilanjutkan dengan melakukan proses BPMN yang kedua kalinya. Untuk hasil dari running program, kita akan coba run. Dari hasil percobaan, keluar 2 buah video.
Dari hasil percobaan dapat dilihat sistem memiliki error pada puncak gelombang, namun sudah dapat mengikuti inputan yang diinginkan. Epoch yang digunakan sistem hanya 1828 dari maksimal epoch 3000. Hal ini dikarenakan nilai dari akhir error sudah di bawah dari target yang ditentukan. Ini sudah di bawah dari 1/4 dan dapat dikatakan bahwa sistem ini sudah berhasil. Terima kasih.